Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Faradha alaina bisiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki bulan suci, bulan yang mulia. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati jamuan Allah, karunia Allah, keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Meskipun barangkali kondisinya sangat-sangat berbeda, tidak bisa kita melakukan aktivitas amaliyah Ramadan seperti biasanya, namun barangkali semangat kita untuk menghidupkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu tetap tersemat di dalam hati kita masing-masing. Di antara amaliyah yang perlu kita giatkan yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Karena di antaranya nama lain daripada Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Seperti tersampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Karena itu penting sekali memperbanyak kita lebih dari hari biasanya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang biasanya sehari hanya barangkali 1 juz, sekarang kita mencoba sehari 2 juz. Yang biasanya seharinya setengah juz, kita mencoba sekarang 1 juz. Yang biasanya seharinya kita hanya 1 halaman, kita sekarang mencoba untuk 2-3 halaman, dan seterusnya. Yang jelas aktivitas membaca ayat suci Al-Quran ini ditingkatkan dari hari ke hari. Apalagi jaminan Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahwa Al-Quran ini menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Justru momentum hashtag di rumah saja ini kita ambil kesempatan emas untuk menghidupkan Al-Quran di rumah kita masing-masing. Yang biasanya langka, jarang, kadang-kadang kita membaca Al-Quran di rumah kita. Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fi buyutikum fala taj'alu kuburan. Baca Al-Quran di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan, sepi. Tidak dibacakan Quran di kuburan. Karenanya kalau orang itu lewat kuburan itu suka sedikit serem gitu, suka sedikit geem, bahasa Sundanya menakutkan, karena tidak dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, rumah yang kurang dibacakannya ayat Al-Quran, barangkali rumah ini akan menjadi rumah yang menyeramkan. Karenanya di antara salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Ad-Darqutni dari Anas, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihil Quran, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu yaqilu khairuhu, akan sedikit kebaikannya, wa yaksiru syarruhu, kemudian banyak sekali kejelekannya, banyak sekali keburukannya, wa yabiku ala ahlihi. Nah, ini yang penting, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, wa yabiku ala ahlihi, akan membuat galau, akan membuat sempit pikirannya, akan membuat sensitif hatinya penghuni rumah tersebut. Karenanya justru kita jadikan ini keberkahan, adanya wabah yang pandemi ini yang terus-menerus menyerang kita ini sebagai salah satu wasilah, salah satu hikmah kita menghidupkan amalan-amalan di rumah kita. Bahkan
Ada salah satu doa di dalam Al-Qur'an, Robbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, tempatkanlah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Rumah ini baitul jannati. Rumah itu adalah istilahnya taman surgawi. Justru jadikan kesempatan dengan istri kita, dengan anak kita membaca Al-Quran. Hidupkan rumah kita dengan membacaan Al-Quran. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil hikmah positif dari setiap kejadian apapun, termasuk bagaimana kita menilai bahwa ini adalah cara Allah mendekatkan kita dengan istri kita, mendekatkan kita dengan anak-anak kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembacaan ayat suci Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi pembacanya, bagi penghafalnya, bagi orang yang mengkajinya pada hari kiamat. Datang itu memberikan syafaat. Datang itu Al-Quran memberikan pertolongan. Saya yakin semua yang hadir di sini, semua yang menyaksikan ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum, tidak ada sedikit pun yang mampu mengalahkan kita. Tidak ada sedikit pun yang mampu membahayakan kita. Karenanya kita mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Nah, barangkali ada di antara trik atau tips ya bagaimana menghidupkan bulan suci Ramadan melalui pembacaan ayat suci Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama ya, banyak hadis yang menyebutkan pahala-pahala pembacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan ulama itu membuat ada istilahnya kriteria pahala membaca Al-Quran. Ketika dia tidak punya wudhu 1 banding 10. Kalau dia punya wudhu 1 banding 25. Kalau dia dilaksanakannya baca Al-Quran itu per huruf di dalam sholatnya sedang duduk 1 huruf banding 50. Ketika dibaca sedang sholat, kemudian sholatnya sambil berdiri, maka 1 huruf 1 banding 100. Bayangkan sekali. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Dengan 1 ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Bahkan kalau dihitung doublenya, tasdidnya, itu bisa 21 huruf. Berarti 1 kali membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat sama dengan kita mendapatkan pahala 100 kali 21, yaitu 2100. 21.000 ya. 100 kali 21 berapa? 2100. Nah, 2100 itu banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Apalagi kalau misalkan kita bacanya setelah Al-Fatihah, baca surat-surat yang panjang. Apalagi kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih dibacanya bukan sekedar ayat yang pendek. Mempeng di rumah, mempeng tidak ada yang makmum kepada kitanya, bukan orang-orang umum istilahnya, orang yang bisa diukur lah, bisa diukur apakah dia sanggup menerima. Kalau misalkan kita diprogramkan 1 malamnya setengah juz, 1 malamnya 1 juz, berarti 1 bulan Ramadan dalam tarawih bisa tamat itu 1 Al-Quran. Ini merupakan hikmah yang luar biasa dari kita melaksanakan ibadah di rumah, di antara dengan menghidupkan Al-Quran ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Misalkan kita kumpul keluarga, di situ ada hadir 5 orang, bagi 1 orangnya baca 2 juz misalkan, berarti malam itu bisa sampai kita baca Al-Quran berapa? 10 juz. Kalau 1 hari 10 juz, berarti dalam 3 hari itu bisa selesai khatam Al-Quran. Dalam 3 hari bisa selesai 30 juz. Artinya kalau kita bulan suci Ramadan 30 hari, itu bisa 10 kali khatam Al-Quran. Luar biasa. Ini adalah cara-cara sebetulnya bagaimana menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran, agar tidak seperti kuburan, agar tidak seperti menjadi tempat yang menyeramkan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah singkat ini menjadi nasihat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat siapapun yang mendengarkan, agar kita termotivasi menjadi pengamal Al-Quran, menjadi pembaca Al-Quran, menjadi pengkaji Al-Quran, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.